bikin dulur-dulur tuh ingin tahu awal mulai. betul awal mulanya dulunya Bang Yaya ini terpelosok di dunia sepak bola ini. Bisa diceritakan dengan santai. Jadi dulu sebenarnya udah lama juga ya mulai. Jadi sejak saya pegang futsal, saya bersentuhan dengan bola. Terus kemudian kebetulan waktu itu dekat sekali dengan almarhum, mungkin kalau nggak tahu Bang Bokarmen. Ya itu dimulainya dari situ tahun 2000, sekitar 2003 2004. Terus kemudian seiring berjalannya waktu saya ke basket profesional, waktu itu latih basket profesional. Setelah itu kembali lagi waktu Persebaya, waktu dikembalikan saya pertama kali pegang tim internal, dari tim internal dulu, merintis dari tim internal Usura, terus kemudian megang manajer Piala Menpora yang akhirnya juara 2 itu, juara 2 nasional. Terus kemudian saya ditarik ke Elite Pro Academy, jadi manajer Elite Pro Academy. Setelah jadi manajer Elite Pro Academy, yaitu tahun 2018 2019 saya yang U20 juara itu kebetulan saya manajernya. Mantap. Ya, terus kemudian sekolah ke jadi manajernya Persita Jili. Setelah itu balik lagi ke Persebaya, jadi manajer Persebaya. Emang ini Mas apa Habib? Mas. Senang sekali tadi baliknya ada. Terima kasih. Ini ingat saya almarhum Muka. Ini juga ikut banyak membantu berjuang. Udah dulu. Udah banyak teman yang lebih berjasa. Ya. Jadi gini, Persebaya ini cara perangkatannya menurut saya Ya. lebih banyak memanfaatkan talenta muda yang luar biasa, Mas. Ya. Dari Epa, wah luar biasa. Saya nggak ngikutin Epa, cuma ceritanya kayak gini guys. Di Lebono oke, alhamdulillah. Seneng karena kan dari sing Tahira ini perekrutan pemain asingnya ini parameternya seperti apa? Statistiknya seperti apa? Setelah menurut saya ya, Bade ada siapa namanya? Vincent Vapor. Terakhir Vapor. Habis belum bagus siapa tuh? Wilson terbitlah Vapor. Setelah Vapor terbitlah ini yang lagi. Ini mohon maaf, yang berkembang liar sangat di luar. Saya nggak merasa mungkin seperti apa kan? Konco-konco pertama dapat beda tinggi, ya kan? Konco-konco. Itu loh Mas. Ya. Itu semua itu kekhawatiran karena kita tuh pengen Persebaya. Ya. Dia nggak mau lah membentuk tim. Ya. Seperti itu. Kita pengennya, nah memang sih kalau pemain jadi saya naik pun autopilot. Pelatih apa nang lapangan ngerti cara main. Kita akan lakukan sampai sapi rotasi ini. Percaya diri enggak? Ya. Seperti itu. Karena jujur aja, arah-arah ini keras. Iling sampean kan terakhir waktu musuh Sleman pertandingan saya nonton terakhir Sleman sampai kayak ngono. Itu sebagai ungkapan arah. Supaya Persebaya gak sampai kejebak. Jadi iki ngerekrut pemain asing ini parameter seperti apa? Ya. Mungkin seperti itulah kurang lebihnya. Oke, cukup ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, semuanya intinya perekrutan. Pertama masalah perekrutan pemain. Perekrutan pemain semuanya itu menjadi wewenang pelatih, yang mana yang tahu beliau akan memainkan seperti apa, mau main cara apa, itu beliau yang lebih tahu. Dan tentunya semua pemain-pemain itu dilihat datanya dan dilihat
apakah cocok, apakah sesuai dengan karakter permainan yang akan diterapkan di Persebaya. Mungkin itu. Terkait yang lama itu saya mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ini kan. Saya ngomong yang baru ini. Insya Allah jadi dari TC kemarin progresnya udah luar biasa menurut saya. Insya Allah luar biasa. Saya sih Insya Allah punya keyakinan tim ini akan meraih hasil yang luar biasa juga Insya Allah. Karena kalau lihat dari perkembangannya TC kemarin, Coach Haji optimis. Saya lihat optimis itu ada, optimis sekali. Saya pun yang mengikuti TC itu, maksudnya yang saya setiap latihan datang nunggoi dan lain sebagainya, sampai detik ini saya lihat progresnya juga, masya Allah juga bagus. Bukan hanya pemain asing, tapi semua pemain lokal improve. Itu yang paling membanggakan. Jadi di semua lini saat ini persaingannya udah sangat-sangat ketat. Terlepas di umpama ada beberapa lini itu kita ada beberapa pemain tim nasional, tapi kalau tak lihat juga persaingannya juga sangat ketat. Itu yang berita yang paling menurut saya, insya Allah berita ini menggembirakan untuk semuanya. Dan kami sudah mengirimkan, sudah komunikasi dan mengirimkan surat ke PT LIB untuk mengganti jadwal-jadwal yang 8:30 malam. Karena kalau kita hitung ya, 8:30 malam terus selesai itu pasti 10:30. Andai kata kita main di luar kota 10:30, terus kemudian anak-anak balik hotel biasanya jam 12, 12:30 itu pasti nggak bisa langsung tidur. Pasti ada waktu untuk enggak ada waktu untuk anak-anak supaya nggak terlalu capek atau sehingga dia bisa langsung tidur ke jam 1 sampai 1:30. Sementara biasanya kalau kita main home away seperti ini, itu langsung 1:30 kita akan ketemu lagi dengan pulang kan, harus jadwal kita harus pulang, harus kembali ke Surabaya, dan itu kan biasanya jadwalnya otomatis siang. Ini bisa jam tidurnya ini yang sangat mengganggu. Terus kemudian kalau ini bermain di kita di Surabaya, saya rasa bukan cuma di Surabaya tapi di semua tempat, keamanan jam-jam segitu itu seperti apa gitu. Ini kan kita juga harus jangan hanya menghitung keamanan tim. Kalau keamanan tim masalahnya di kesehatan, tapi keamanan supporter ini seperti apa? 1:30 malam, jam 1 malam, ini kan ya juga nggak bagus juga kan bagi supporter. Ya itu juga itu salah satu ya 2 pertimbangan buat masalah jam malam sehingga kita mengeluarkan surat protes itu seperti itu. Ya protes. Jadi ada sisi, mungkin ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Jadi kalau melihat Persebaya mainnya jam 20.30, sisi buruknya ya memang sudah terlalu malam, kembali lagi ke pengamanan yang ada di stadion. Jadi kita harus melihat sisi-sisi kerawanan yang bakal terjadi ketika pertandingan itu selesai. Jadi Persebaya minimal harus ada komunikasi atau protes kepada PT Liga, dan di sini juga PT Liga juga nggak boleh dengan seenak dulu kasarnya. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang jadwal juga ada keterkaitan dengan jam tayang yang ada di televisi. Jadi kenapa Persebaya sebagai bumi? Mungkin kita bicara tentang Persebaya ini ngomong rating yang sangat tinggi kalau kita bicara tentang sepak bola Indonesia. Tapi ada satu keuntungan yang perlu diambil. Jadi bagi para pekerja, penonton yang bekerja ini menguntungkan karena mainnya kan malam. Cuman main malam di jam 20.30 sudah dijelaskan sama manajer sangat tidak menguntungkan untuk kebugaran dari pemain. Apakah
jam 20.30 ini masih bisa diturunkan menjadi 19.30 atau 19.00. Si penting setelah Ba'da Isya pertandingan itu dimulai. Jadi ya Persebaya minimal harus ada pressure kepada PT Liga, dan saya rasa juga nggak Persebaya aja yang merasa keberatan dalam hal ini. Pasti tim-tim lain pasti akan merasakan keberatan. Dan yang paling utama memang dari segi keamanan di sini, keamanan memang harus menjadi ya pacuan yang benar-benar. Apalagi di Surabaya ini kan kalau jame bengi bal-balane nang ngene GBT sih peteng koyo ngono ya kan, akses jalan juga masih belum dibuka. Ya sedikit dicolek lah mungkin dari Persebaya kedekatannya dengan pemerintah kota, akses jalan tol itu ndang dibuka. Apa kok wis dadi kok gak dibuka-buka ya gawe apa. Mungkin itu. Saya sih ngomongnya pasti dari aspek kesehatan dan keamanan. Kalau kesehatan tadi udah dijelaskan, ya memang dari keamanan juga masalah izin. Kalau izin sih kan banyak juga yang, maksudnya ada yang berani lah untuk mengeluarkan izin jam segitu, ada yang berani. Cuman ya kami menghitung kan resikonya terlalu besar ketika main malam. Itu karena kami bukan cuma menghitung pemain, kebugaran pemain dan lainnya, tapi ya juga supporter seperti apa gitu. Kalau dari Persebaya udah